Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bagaimana mungkin? Pada saat itu, Song Yunfei dan Jin Sibo tidak berani mempercayai mata mereka. Melalui metode pengamatan mereka, keduanya berpikir kalau batu kristal hitam yang dipilih Chu Feng adalah batu yang biasa. Namun, tidak lama setelah batu kristal hitam itu dipotong, itu segera mengungkapkan potongan besar batu marsial abadi emas cerah. Saat pria tua berambut abu-abu itu terus mengayunkan permainan pisaunya yang lancar, batu kristal hitam segera benar-benar terpisah. Pada saat itu, apa yang muncul di depan orang banyak masih berupa batu besar. Hanya saja, batu raksasa itu bukan lagi batu kristal hitam. Tapi sebaliknya, itu adalah batu marsial abadi. Apakah aku melihat sesuatu? Batu bela diri abadi yang begitu besar itu sebenarnya ada di dalam batu besar tersebut. Ini sangat luar biasa. Belum pernah aku melihat batu marsial abadi yang sebesar ini. Jika batu bela diri immortal yang sangat besar itu harus dipotong menjadi potongan-potongan berukuran standar, itu sudah cukup untuk 10 juta batu bela diri abadi. 10 juta batu marsial abadi ya. Apakah kamu itu buta, atau tidak bisa menghitung? Batu marsial abadi yang sangat besar ini bisa dipotong menjadi 12 juta batu marsial abadi berukuran standar. 12 juta batu bela diri abadi, oh surga, ini terlalu tak terbayangkan. Ucap kerumunan. Pada saat itu, teriakan terkejut mulai terdengar berulang kali. Bahkan para tetua yang hadir berseru kagum. Adapun para penjudi biasa, tidak perlu menyebutkan ekspresi seperti apa yang mereka miliki saat itu. Alasan untuk itu adalah karena batu kristal hitam marsial immortal Chu Feng mampu menghasilkan terlalu besar. Tuan muda Chu Feng, kamu benar-benar menakjubkan. Kamu benar-benar berhasil memilih batu marsial immortal yang berkualitas. Pada saat itu, Xia Yun sangat bersemangat. Dia benar-benar berjalan ke arah Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar seorang ahli yang disamarkan. Tidak heran jika kamu berani bertaruh dengan 10 juta Immortal Martial Stone. Tampaknya kamu sudah memiliki kepastian kemenangan. Bahkan tetua Xingyi berjalan untuk memberi selamat kepada Chu Feng. Sebenarnya, ada banyak orang yang memberi selamat kepada Chu Feng pada saat itu. Ketika Immortal Martial Stone terungkap di hadapan mereka, banyak orang yang hadir merasa bahwa Chu Feng telah memenangkan pertaruhan. Bahkan pria tua berambut abu-abu itu juga berpikir seperti ini. Dia sudah ada di sana begitu lama, namun tidak pernah dia menyaksikan batu bela diri abadi sebesar ini. Batu bela diri abadi itu hanyalah raja di antara semua batu di aula perjudian batu. Itu benar, itu adalah King Among Stone. Akan selalu ada raja di antara batu di setiap aula perjudian batu. The King Among Stone akan menjadi batu dengan kualitas terbaik, dan berisikan batu marsial abadi yang terbesar di dalamnya. Pada saat itu, Chu Feng telah membuka King Among Stone di depan semua orang. Pada saat itu, semua kerumunan bersemangat tanpa henti. Bahkan pria tua berambut abu-abu itu memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Ketika dia bereaksi seperti itu, orang bisa membayangkan dengan baik seperti apa reaksi para pengamat. Pada saat itu, seluruh kerumunan penuh dengan kegembiraan. Batu kristal hitamku masih belum dipotong. Bagaimana kalian bisa memastikan bahwa dia sudah menang? Pada saat itu, Jin Sibo berbicara dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, kerumunan yang awalnya penuh kegembiraan, itu segera menjadi sunyi. Itu benar, meskipun batu kristal hitam yang dipilih Chu Feng memiliki kualitas luar biasa, tapi batu kristal hitam yang dipilih Jin Sibo juga sangat luar biasa. Bahkan mungkin itu mengandung jumlah yang lebih besar dari batu marsial abadi milik Chu Feng. Karena bagaimanapun, itu adalah batu kristal hitam terbesar dan termahal di lantai 3. Mungkin saja batu kristal hitam itu adalah raja di antara batu. Teman kecil, tolong jangan cemas. Orang tua ini akan membantumu memotongnya segera. Saat pria tua berambut abu-abu mengucapkan kata-kata itu, dia melonjak ke langit dan tiba di atas batu kristal hitam yang besar itu. Dan, wush, sinar cahaya hitam melintas. Bilah yang dipegang oleh pria tua berambut abu-abu itu benar-benar memanjang, bahkan hingga mencapai 1000 meter.
Segera setelah itu, sinar pedang mulai turun seperti hujan. Mereka menari dengan panik di sekitar batu kristal hitam. Namun, ketika batu kristal hitam terus terpotong, Jin Shibo dan tetua agung klan Golden Stone Royal Clan keduanya menjadi tercengang. Sejumlah besar Black Crystal Stone sedang dipotong di depan mata mereka. Namun, mereka masih melihat jejak Immortal Martial Stone. Akhirnya, batu bela diri abadi muncul. Namun, Immortal Martial Stone itu sangatlah kecil. Jika itu akan ditebang ke batu martial abadi berukuran biasa, itu hanya akan dapat dipotong menjadi maksimum 10.000 keping. Namun, Jin Shibo telah menghabiskan total 10 juta Immortal Martial Stone untuk membelinya. Dengan kata lain, dia telah membuang 9.990.000 Immortal Martial Stone di atasnya. Selain itu, ia juga kalah dari Chu Feng dalam pertaruhan. Dengan demikian pada saat itu, Jin Shibo telah menderita kerugian 19.990.000 Immortal Martial Stone. Menyedihkan, itu benar-benar kekalahan yang menyedihkan. Ini sudah jelas merupakan kekalahan yang paling menyedihkan dalam perjudian batu yang pernah disaksikan oleh semua orang yang hadir. Pada saat itu, bahkan para penjudi mulai melihat Jin Shibo dengan ekspresi simpatik di mata mereka. 19.990.000 Immortal Martial Stone, itu pasti jumlah yang sangat besar, dan bahkan untuk Jin Shibo sendiri. Ini pasti mirip dengan memotong dagingnya, dan meminum darahnya. Kalian semua hanya menipuku. Tiba-tiba saja, teriakan marah terdengar. Itu adalah Jin Shibo. Dia menunjuk ke orang tua berambut abu-abu dan berteriak keras. Batu kristal hitam yang begitu mahal hanya berhasil menghasilkan sedikit batu Immortal Martial. Apakah ini bagaimana Ghost Shake Hall kamu menipu orang, ucap Jin Shibo. Mendengar kata-kata itu, pria tua berambut abu-abu itu menyipitkan alisnya, dan kemudian dia berkata, "Teman kecil, kamu juga harus menjadi seseorang yang sering terlibat dalam perjudian batu." Alasan mengapa perjudian batu dikenal sebagai perjudian batu adalah, karena tidak ada yang namanya kepastian menang. Itulah alasan mengapa itu dikenal sebagai perjudian batu, ucap tetua rambut abu-abu. Kenapa? Apakah kamu berencana untuk bertindak seperti pecundang yang sakit sekarang? Tambah Chu Feng. Tepat setelah pria tua berambut abu-abu itu mengucapkan kata-kata itu, suara Chu Feng juga terdengar. Pecundang, Ci, bagaimana bisa aku sebagai pangeran agung klan Golden Stone menjadi pecundang? Ambillah. Anggap itu hadiahku. Balas Jin Shibo sambil melambaikan lengan bajunya, dan 10 juta stone bela diri abadi terbang ke Chu Feng. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Dia sebenarnya bahkan tidak berencana untuk mengambil Immortal Martial Stone yang baru saja dia buka. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng berkata, "Tunggu sebentar," ucap Chu Feng. "Apa lagi yang kamu inginkan?" tanya Jin Shibo. "Namamu Jin Shibo kan?" tanya Chu Feng. "Lalu kenapa?" tanya Jin Shibo. "Aku akan mengingat namamu. Karena bagaimanapun, kamu adalah orang yang kehilangan 10 juta Immortal Martial Stone dariku," kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, Jin Shibo segera mengepalkan tinjunya dengan erat. Kekuatan yang kuat dari dia mengepalkan tangannya, itu menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Kemarahannya terlihat dengan mata telanjang. Namun, dia tidak meledak dengan amarah. Sebaliknya, dia menatap Chu Feng dengan tatapan yang sangat sengit. Sambil menggertakkan giginya, dia pun berkata, "Aku tahu kamu dipanggil Chu Feng. Jangan terlalu bangga dengan dirimu sendiri. Masa depan itu panjang, jadi tunggu saja." Setelah meninggalkan kata-kata itu, Jin Shibo pun pergi. Ancaman. Itu sudah jelas merupakan ancaman. Setelah Jin Shibo dan tetua agung Golden Stone Clan pergi, banyak orang yang hadir mengungkapkan ekspresi khawatir di mata mereka ketika mereka melihat Chu Feng. Klan kerajaan Golden Stone bukanlah kekuatan biasa. Mereka adalah tuan dari alam atas. Chu Feng telah menyinggung kekuatan kaliber itu, dan itu sangat berbahaya. Namun, Chu Feng tidak panik sama sekali. Ancamankah? Dalam perjalanannya dari Provinsi Azure kecil di 9 provinsi benua kecil ke alam atas Cilio Kosem besar, Chu Feng tidak menerima kekurangan sedikit pun ancaman. Dengan demikian, Chu Feng tidak takut dengan ancaman. Dengan demikian, Chu Feng saat ini sangat riang. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman Jin Shibo sama sekali.
Pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Song Yunfei dan berkata, "Brother Song, pertandingan judi kami belum berakhir. Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" tanya Chu Feng. Ekspresi Song Yunfei sangat jelek setelah menyaksikan Chu Feng menang melawan Jin Sibo. Setelah mendengar pertanyaan Chu Feng, ekspresinya bertambah buruk. Chu Feng mampu menang melawan bahkan sekelas Jin Sibo, sang penjudi handal. Dia bahkan mampu memilih King Among Stone dari lantai 3. Apakah ada kebutuhan untuk mempertanyakan, apakah Chu Feng mengandalkan keberuntungan atau tidak? Bagaimana mungkin Song Yunfei berani untuk terus berjudi dengan Chu Feng? Dengan demikian, Song Yunfei tidak menjawab Chu Feng. Tanpa mengatakan apa-apa, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Song Yunfei benar-benar menjatuhkan kepalanya pada saat itu. Pertandingan judi hari ini telah berakhir. Semua orang, saatnya untuk bubar, kata pria tua berambut abu-abu itu. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, meskipun para penjudi yang bertahan sangat tidak mau, tapi mereka akhirnya pergi. Meskipun mereka sangat tidak ingin pergi, tapi wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Perjalanan mereka tidak sia-sia. Mereka telah menyaksikan pertandingan judi dengan 10 juta Immortal Martial Stone sebagai taruhan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh wilayah atas Ciliokosem besar. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan mencengangkan seluruh alam atas Ciliokosem besar. Sebagai orang yang telah menyaksikan acara tersebut, mereka memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Setelah kerumunan pergi, pria tua berambut abu-abu itu bertanya kepada Chu Feng. "Teman kecil Chu Feng, majelis lelang besar akan segera dimulai. Apakah kamu ingin orang tua ini memotong batu bela diri abadi untuk kamu, atau apakah kamu ingin membawanya pergi apa adanya?" tanya tetua rambut abu-abu. "Aku harus merepotkan senior untuk memotongnya," kata Chu Feng. Kemudian, pria tua berambut abu-abu itu mulai memotong batu marsial abadi besar milik Chu Feng, dan menjadi potongan-potongan berukuran standar. Pada akhirnya, Immortal Martial Stone yang sangat besar milik Chu Feng, itu berhasil menghasilkan 12.370.000 Immortal Martial Stone berukuran standar. Menambahkan 10 juta Immortal Martial Stone yang Chu Feng menangkan dari Jin Sibo dan 18 juta yang diperolehnya dari Ghost Shake Hall, Chu Feng saat ini memiliki 40 juta Immortal Martial Stone. Dengan jumlah kekayaan yang sangat besar, kepastian Chu Feng untuk berhasil memenangkan diagram harta karun spiritual binatang buas, itu telah meningkat secara substansial. Setelah itu, Chu Feng, Xia Yun, dan tetua Singyi secara pribadi dipandu oleh sesepuh Ghost Shake Hall. Mereka memasuki sebuah terowongan, dan tiba langsung di lantai lelang. Lantai lelang itu sangat besar, dan itu mampu menampung lebih dari 100.000 orang. Pada saat itu, lantai lelang yang sangat besar itu sudah penuh dengan orang. Ada banyak orang seperti ini. Mereka semua tidak mungkin ada di sini untuk menawar harta kan? Chu Feng berbalik untuk bertanya kepada tetua Ghost Shake Hall yang telah membimbing mereka di sana. Tidak, sebagian besar dari mereka ada di sini untuk menikmati kesenangan. Karena bagaimanapun, akan ada harta berharga di majelis lelang besar ini. Majelis lelang besar akan berlanjut selama 10 hari 10 malam berturut-turut. Selama periode waktu ini, banyak harta yang akan muncul. Menurut kabar, harta paling berharga akan dilelang pada hari pertama. Jika prosesnya cepat, umumnya akan dilelang dalam beberapa jam. Alasan pengaturan ini adalah, itu agar majelis lelang besar bisa lebih nyaman bagi individu-individu besar itu. Karena bagaimanapun, mereka hanya tertarik pada barang-barang berharga, tetua Ghost Shake Hall yang telah membimbing Chu Feng dan yang lainnya menjelaskan. Setelah itu, dipandu oleh tetua itu, Chu Feng dan yang lainnya tiba di puncak lantai lelang yang sangat besar itu. "Teman kecil Chu Feng, tetua Singyi, Nona Xia, tempat ini telah disiapkan oleh Master Aula kami untuk kamu semua," ucap tetua itu. Tetua itu berhenti ketika mencapai pintu masuk, dan sepertinya dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat itu. Dengan situasi seperti itu, Chu Feng, Xia Yun, dan Elder Singyi tidak ragu-ragu. Segera, mereka bertiga langsung masuk. Setelah masuk, mereka menemukan bahwa orang-orang yang hadir benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan di bawah, tempat ini jauh lebih luas. Seperti lantai 3 aula judi batu, itu juga merupakan ruang yang terisolasi. Nyanyian burung dan aroma bunga hadir di sini. Namun, semua organisme hidup itu adalah makanan.
Itu benar, mereka adalah jenis makanan khusus. Mereka tampaknya memiliki kehidupan, dan mampu mengeluarkan suara dan bergerak bebas. Namun, mereka sebenarnya jenis makanan yang sangat lezat. Adapun air dari berbagai mata air yang menggelegak di tempat itu, mereka semua jenis minuman keras. Dengan persetujuan yang sama, pemandangan di sana juga sangat mempesona. Selanjutnya, ketika seseorang melihat ke bawah dari sana, orang akan dapat melihat seluruh aula lelang. Orang-orang di sana bagaikan dewa yang memandang rendah manusia di bawah. Selain itu, ada cukup banyak orang di sana. Song Yunfei dan Ren Xiaoyao juga ada di sana. Selain mereka berdua, ada juga orang-orang dari generasi muda dengan status luar biasa. Mereka adalah anggota generasi muda dari klan Surgawi Chu. Salah satu di antara mereka adalah wajah yang dikenalnya. Dia tidak lain adalah salah satu dari 3 keindahan besar alam atas Cilio Kosem besar, Chu Lingqi. Selain itu, ada 2 orang lain dari generasi muda klan Surgawi Chu yang sangat menarik perhatian. Salah satunya adalah keindahan besar lainnya. Kecantikannya setara dengan Chu Lingqi dan Xia Yun. Dia adalah seseorang yang pasti akan menyebabkan perhatian orang lain bergeser ke arahnya saat dia muncul. Sementara wajah wanita itu sangat cantik, tapi kecantikannya lebih rendah daripada Chu Lingqi dan Xia Yun. Namun, dia memancarkan udara yang luar biasa, dan aura yang kuat. Yang paling penting adalah, kultivasi wanita itu juga sangat kuat. Peringkat 8 True Immortal. Wanita itu sebenarnya peringkat 8 True Immortal seperti Song Yunfei. Bahkan tanpa orang lain memperkenalkannya, Chu Feng tahu siapa wanita itu. Dia pasti salah satu dari 3 keindahan alam besar Cilio Kosem besar, individu peringkat kedua dalam daftar jenius tingkat iblis, dan jenius nomor 1 di antara generasi muda Chu Heavenly Clan saat ini, dia adalah Chu Ruoshi. Dengan kata lain, 3 keindahan alam atas Cilio Kosem besar semuanya berkumpul di sini. Selain Chu Ruoshi, ada seorang pria. Dia juga sangat menarik perhatian. Meskipun kultivasi pria itu lebih rendah daripada Chu Ruoshi, tapi ia masih memiliki kultivasi True Immortal peringkat 7. Kemungkinan besarnya, pria itu adalah Chu Huanyu atau Chu Haoyan. Selanjutnya, terlepas dari siapakah dia, Chu Feng merasakan permusuhan yang intens dari matanya. Dan bahkan, dia bahkan merasakan niat membunuh. Siapa orang itu? Tatapan yang dia lihat padamu tidak normal. Tanya si ratu yang juga memperhatikan tatapan dingin dari pria itu. Tidak apa-apa, terlepas dari siapakah dia, aku tidak takut padanya, kata Chu Feng acuh tak acuh. Chu Feng, wanita dengan ranah True Immortal peringkat 8 itu adalah Chu Ru Heavenly Clan. Adapun pria dengan ranah di peringkat 7 True Immortal, dia adalah Chu Hu Huan Yu dari klan Surgawi Chu. Keduanya adalah jenius terpenting dari klan Surgawi Clan. Kamu tidak boleh berbenturan dengan mereka. Bahkan jika mereka berbicara kepada kamu dengan tidak menyenangkan, akan lebih baik bagi kamu untuk menahannya. Tepat pada saat itu, transmisi suara Xia Yun memasuki telinga Chu Feng. Mendengar transmisi suaranya, Chu Feng akhirnya menyadari bahwa pria yang menatapnya dengan sikap bermusuhan seperti itu, dia sebenarnya adalah Chu Huan Yu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.